Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe. Oke, sekarang kita mulai pembahasan mengenai ujian tulis berbasis komputer atau UTBK. UTBK merupakan syarat dari siswa-siswa yang telah kelas 12 dan ingin melanjutkan kuliah pada jalur SBMPTN. Oke, jadi kalau mau ikut SBMPTN harus punya nilai UTBK atau harus mengikuti UTBK. Di UTBK pada tahun 2020 ada perbedaan dengan tahun 2019. Letak perbedaannya adalah di 2019 jenis tes UTBK ada dua. Yang pertama TPS, tes potensi skolastik, dan yang kedua TKA atau tes kemampuan akademik, yang terdiri atas tes kemampuan saintek dan atau tes kemampuan soshum. Jadi saintek dan soshum bisa dipilih nanti. Sementara di tahun 2020 tesnya hanya satu, yaitu hanya TPS. Kenapa TPS saja? Karena pertimbangan dari LTPT sekarang Indonesia lagi dilanda wabah COVID-19, jadi tidak memungkinkan dilaksanakannya TKA, sehingga pada tahun 2020 TKA tes kemampuan akademik itu dihapuskan. Banyak yang kecewa saat TKA dihapuskan, juga banyak yang senang. Yang kecewa karena banyak yang sedang mempersiapkan TKA, jadi jauh-jauh hari hanya untuk di kegiatan UTBK. Tapi yang kecewa ini saya sarankan jangan terlalu larut-larut, karena yang namanya belajar itu tidak ada kerugian satupun bagi diri kita. Manfaatkan adik-adik yang sudah terlanjur belajar TKA adalah nanti pasti ilmu dari TKA yang kalian telah pelajari itu kalian akan gunakan pada saat kuliah nanti. Jadi tidak ada kerugian satupun bagi orang yang belajar. Sekarang banyak juga yang senang saat TKA dihapuskan, karena banyak yang mengatakan bahwa TKA itu lebih susah daripada TPS. Jadi alhamdulillah TKA dihapuskan, jadi saya bisa fokus belajar TPS saja. Jadi di setiap keputusan itu biasa ada pro kontra, ada yang senang, ada yang sedih. Jadi kita hanya bisa mengambil sisi positifnya saja. Yang dihapus, yang merasa kecewa dihapuskan, jangan terlalu kecewa karena ilmu dari TKA bisa dimanfaatkan untuk kuliah nanti. Dan yang untuk yang belajar TPS saja, otomatis sekarang banyak saingannya lebih banyak. Saingannya lebih banyak, jadi semua belajar hanya TPS saja, TPS saja. Otomatis persaingan nilai nanti akan cukup ketat. Nah, sekarang saya kakak mau jabarkan kepada adik-adik, sebenarnya lebih susah mana TPS atau TKA dilihat dari nilai UTBK tahun lalu siswa yang telah mengikuti ujian UTBK ini. Saya ulas pertama mengenai TPS UTBK. TPS itu singkatan dari tes potensi skolastik. Di tes potensi skolastik kita akan mengikuti 4 jenis ujian. Ujian yang pertama namanya adalah penalaran umum. Namanya saja penalaran, berarti soalnya nanti butuh penalaran. Penalaran ada dua. Yang pertama penalaran dalam bentuk bahasa Indonesia. Yang kedua penalaran kuantitatif dalam hitungan. Jadi ingat, ada yang bahasa Indonesia, ada yang hitungan. 2 bacaan diikuti 14 soal. Nanti akan diberikan 2 bacaan masing-masing 7 soal. 7 soal itu kalian jawab berdasarkan dari bacaan yang diberikan. Tapi pengalaman bacaannya adalah teks yang sangat panjang, bahkan di layar komputer mesti digeser ke bawah saking panjangnya, baru bisa nanti dapat jawabannya. Jadi jangan meremehkan TPS, karena TPS ini menguji kemampuan skolastik kalian atau penalaran kalian. Jadi 2 bacaan 14 soal dan 6 soal penalaran kuantitatif. Kuantitatif otomatis di sini hitungan nanti. Hitungan bisa deret, bisa perhitungan matematika sederhana, yang jelas tentang hitungan. Dan di sini butuh penalaran. Ingat, namanya saja penalaran, kita butuh menalar. Menalar berarti kita tidak bisa langsung melihat jawaban, tetapi dinalar terlebih dahulu baru bisa menjawab soalnya dengan baik, dengan benar. Nanti sebentar kakak perlihatkan berapa umumnya nilai-nilai yang diperoleh kakak-kakak kalian yang telah lulus tahun lalu di penalaran umum. Penalaran umum jumlah waktu yang diberikan adalah 35 menit.
35 menit untuk 20 nomor. Ini sedikit atau banyak? Ada yang bilang sedikit, ada yang bilang banyak. Jadi tergantung kalian bagaimana cepat-cepatnya trik dengan menjawab cepat untuk mendapatkan jawaban yang benar dari soal. Terus yang kedua, pemahaman bacaan dan menulis. Pemahaman bacaan dan menulis ini murni semua soal tentang bahasa Indonesia. Di sini ada sinonim, antonim masuk, penggunaan EYD yang bagus, EYD yang baik dan benar juga masuk. 20 nomor, 3 bacaan, waktu 25 menit. Berarti 1 menit sekian untuk menjawab satu soal. Otomatis harus cepat ya. Jadi di sini jumlah soalnya juga 20 nomor. Yang ketiga, pengetahuan dan pemahaman umum. Pengetahuan dan pemahaman umum di dalamnya ada soal bahasa Inggris dan soal bahasa Indonesia. Bahasa Inggris 8 nomor, bahasa Indonesia 12 nomor atau 12 soal. Otomatis total soalnya adalah 20 menit untuk 25 nomor. Oke. Yang nomor 4, pengetahuan kuantitatif. Pengetahuan kuantitatif ini soal matematika, umumnya matematika dasar. Jadi semua di sini menghitung. Waktunya 35 menit untuk 20 nomor. Berarti kalau saya totalkan jumlah soal itu ada 80 soal. Ingat 80 soal di TPS tahun lalu, dan waktu untuk mengerjakan 80 soal tersebut adalah 120 menit. Waktunya 120 menit. Tapi waktu 120 menit ini bukan total semua 80 soal, karena pengerjaannya begini. Jadi kalau misalnya kita mulai penalaran umum, jadi habiskan waktu kerja soal penalaran umum dengan 35 menit. Kalau misalnya waktunya habis, otomatis pindah ke tes berikutnya. Kalau waktunya masih ada, misalnya saya sudah kerja dari nomor 1 sampai nomor 20, tapi sisa waktu saya 5 menit. Pertanyaannya 5 menit tadi bisa tidak saya gunakan untuk di tes yang lain? Tidak bisa ya. Jadi masing-masing waktu ini dihabiskan untuk di tes tertentu. Misalnya 35 menit hanya untuk penalaran umum, tidak boleh pindah di tes selanjutnya. Jadi seperti itu. Ini untuk tes potensi skolastik UTBK. Terus banyak yang bertanya, lebih gampang mana, TPS atau TKA? Jadi ini pertanyaan hampir semua orang, dan sebenarnya ada yang mengatakan TPS lebih gampang, ada yang mengatakan TKA lebih gampang. Tetapi bagusnya kita melihat bagaimana nilai dari kakak-kakak kita yang kemarin, apakah lebih bagus TPS-nya atau lebih bagus TKA-nya, nanti kita simpulkan bersama. Jadi ini hasil dari rekapitulasi kumulatif nilai UTBK menurut kelompok ujian tanggal 13 April sampai 26 Mei. Jadi dari tes pertama sampai tes terakhir, ranks nilainya untuk tahun kemarin itu diumumkan. Tapi di tahun 2020 nilai dari adik-adik tidak akan diumumkan. Jadi yang diumumkan nanti dalam bentuk pengumuman lulus atau tidak di jurusan yang diinginkan. Nilai UTBK untuk kita masing-masing tidak akan diketahui. Oke. Nilai pada tahun 2019 untuk tes potensi skolastik itu kemampuan penalaran umum minimumnya itu 98. Itu paling rendah 98. Sementara maksimumnya 891. Jadi di penalaran umum orang hanya sampai bisa paling tinggi itu di 891 poin. Di kuantitatif 244 paling rendah dan 924 paling tinggi. Jadi ini kelihatan minimum dari TPS dan maksimum dari TPS. Kita bandingkan dengan TKA atau tes kompetensi akademik. Minimumnya ini 200-an dan maksimumnya 1000-an. Otomatis kita bisa lihat bahwa orang yang tinggi nilainya itu terdapat di Saintek. Di Saintek ada yang bisa mencapai 1000-an, sementara di TPS itu tidak ada satupun yang mencapai 1000-an untuk di TPS Saintek. Untuk yang minimum dari TPS itu lebih rendah, sementara TKA minimumnya lebih tinggi, yaitu 200-an. Otomatis bisa dilihat bahwa orang itu memiliki nilai yang lebih tinggi di TKA dibandingkan dengan di TPS-nya.
dilihat dari range total nilai dari siswa-siswa yang ujian tahun lalu dari hari pertama sampai hari terakhir. Itu untuk TKA, untuk Saintek. Untuk kelompok ujian Soshum ini yang poin B, minimumnya 100-an, bahkan ini yang paling rendah kemampuan pemahaman bacaan dan menulis 58. Ini paling rendah, paling tingginya 915. Oke. Dan penalaran umum 153, paling tinggi 863. Dibandingkan dengan TKA Soshum itu paling rendah sekitaran 100-an poin dan paling tinggi di sini ada 1000 lebih dan yang lain 900-an. Otomatis secara umum dilihat bahwa poin maksimumnya itu lebih tinggi di TKA. Hanya minimumnya di sini kurang lebih bersaing antara minimum dari TPS dan minimum dari TKA. Jadi saran untuk adik-adik peserta UTBK 2020 yang sekarang nilainya tidak diumumkan, bahwa jangan kita menganggap remeh TPS, karena meskipun TPS itu umumnya berisi mata pelajaran secara umum itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika dasar, tetapi dilihat dari skor kemarin bahkan nilai maksimum itu orang lebih banyak yang tinggi di TKA, dan dibandingkan dengan Saintek. Jadi jangan menganggap bahwa TPS lebih gampang, jadi saya tidak memacu diri saya untuk belajar. Jadi harus tetap belajar, mempersiapkan diri, karena di luar sana pasti banyak saingan dari adik-adik yang juga belajar, yang ingin mengalahkan saingan-saingannya, termasuk bisa jadi saingan Anda. Jadi intinya harus tetap semangat dan rajin belajar. Jangan lupa juga berdoa. Sekarang kita lanjut di nilai ujian masing-masing pada tahun 2019. Jadi ini subtes rekapitulasi kumulatif penyebaran jumlah peserta menurut range nilai UTBK tanggal 13 sampai dengan 26 Mei. Jadi ini yang nilainya lebih kecil dari 300. Yang lebih kecil nilai dari 300 ini sekitaran ribuan. Bahkan di kemampuan membaca dan menulis itu yang nilainya di bawah 300 ada lebih dari 10.000 orang. Di 300 sampai 400, di sini puluhan ribu nilai dari siswa-siswa tahun kemarin itu yang nilainya di bawah 300 sampai 400 untuk TPS. Sama TKA juga puluhan ribu. Siswa tahun lalu paling banyak itu di range nilai ini 400 sampai 500 dan 500 sampai 600. Otomatis bahkan yang paling banyak itu di 400 sampai 500. Jadi kalau dapat rata-rata 400 ini bisa dibilang rata-rata yang cukup rendah, karena saingannya bisa jadi memiliki rata-rata yang lebih tinggi. Yang mendapat nilai 600-an ini sudah tidak sampai 100-an ribu, hanya puluhan ribu. Semakin meningkat ini nilainya semakin berkurang. Ini yang mencapai nilai lebih dari 900 atau yang lebih tinggi dari 900 itu lebih banyak yang mendapatkan nilai di mata ujian Saintek dibandingkan dengan di mata ujian TPS. Bahkan di TPS ini yang pengetahuan umum ada yang tidak sama sekali mencapai nilai lebih dari 900 di pengetahuan dan pemahaman umum dan penalaran umum. Jadi ini perbandingan nilai kemarin yang paling banyak nilai itu di 400 sampai 500 dan 500 sampai 600. Dan di kelompok ujian Soshum itu siswa yang nilainya paling tinggi, siswa paling banyak nilainya di antara ini ya, kelihatan di antara 400 sampai 500. Jadi siswa berada di antara 400 sampai 500. Ini bahkan yang di bawah 300 untuk kemampuan membaca dan menulis itu ada 17.000 orang yang nilainya di bawah 300. Sama dengan di ujian Saintek yang nilainya di bawah 300 untuk membaca menulis itu ada lebih dari 10.000 orang. Otomatis adik-adik tidak bisa memandang remeh kemampuan membaca dan menulis
Bahkan yang seperti kita tahu, kemampuan membaca menulis ini materi bahasa Indonesia saja. Oke, jadi biasakan diri berlatih, boleh berlatih soal-soal dari tahun-tahun kemarin, dari try out, dari buku-buku yang relevan. Oke, jadi bisa latih dirinya, mumpung masih banyak waktu yang bisa adik-adik gunakan untuk belajar. Oke, dinilai di lebih dari 900, bahkan yang paling banyak ada di matematika sosum lebih dari 1000. Di pengetahuan umum dan penalaran umum lagi-lagi tidak ada siswa yang mencapai nilai lebih dari 900. Bahkan untuk pengetahuan umum yang nilainya di atas 800 itu hanya satu orang saja. Oke, otomatis untuk mendapatkan nilai di TPS kelihatannya susah, karena yang pertama dilihat dari hasil yang kemarin, siswa memiliki nilai siswa paling banyak itu nilainya antara 400 sampai 500, dan yang memperoleh nilai tinggi di 800 sampai 900 itu cukup sedikit. Oke, jadi ingat sekali lagi, jangan memandang enteng mengatakan bahwa TPS itu lebih gampang. Jadi TPS itu butuh analisis, butuh pembiasaan, dan harus dimulai dari sekarang untuk membiasakan diri menjawab soal-soal TPS. Oke, sekarang kita akan lanjut melihat hasil UTBK sertifikat hasil UTBK tahun lalu beberapa siswa yang telah saya kumpulkan. Oke, cek yang pertama. Jadi di yang pertama ini nilai TPS dan nilai TK kita akan bandingkan kira-kira siapa yang lebih tinggi nilainya. Jadi untuk tahun 2019 peserta UTBK itu diberikan hasil dalam bentuk sertifikat nilai yang menyatakan masing-masing nilainya berapa. Di TPS masing-masing mata pelajarannya nanti diberikan nilainya, dan juga di TKA Saintek juga diberikan. Nanti ini kita bisa melihat rata-rata. Jadi setelah tuliskan rata-ratanya adalah untuk yang gambar pertama. Untuk TPS rata-ratanya 434,5, sementara Sainteknya 532. Ini kelihatan Saintek lebih tinggi daripada TPS. Oke, dan rata-rata totalnya 483,5. Ini rata-rata total 483,5. Ini bisa dibilang masih rendah untuk jurusan-jurusan yang minatnya banyak. Oke, kita lanjut di sertifikat yang kedua. Ini nilai TPS dan nilai TKA. Bisa kelihatan yang rendah nilainya ini 441. Pengetahuan dan pemahaman umum. Ingat, pengetahuan dan pemahaman umum itu isinya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Oke, rata-ratanya TPS 549,5, sementara Sainteknya 610,25. Jadi untuk yang kedua ini lebih tinggi Saintek dengan rata-rata total 579,9. Oke, kita akan cek hasil berikutnya. Nilai TPS, bahkan ada yang penalaran umumnya 351, bahkan kita lihat sekilas Sainteknya cukup tinggi. Dibandingkan dengan TPS-nya, nilainya hanya 351. Jika kita rata-ratakan untuk TPS 435,5, Saintek 514,75. Saintek lebih tinggi lagi dibandingkan dengan TPS. Total rata-rata 475,5. Berikutnya, oke, masih ujian Saintek, mata ujian Saintek. Jadi nilai yang paling rendah penalaran umum hanya 455, sementara pengetahuan kuantitatif 725. Biasa ya, siswa tahun lalu pengetahuan kuantitatifnya sejalan dengan matematika Saintek, harusnya sama-sama hitungan. Di matematika Saintek 705, tapi dilihat dari nilai ini siswa yang kurang di penalaran dan pengetahuan dan pemahaman menunjukkan, karena nilai itu dia memiliki nilai yang lebih rendah dengan rata-rata TPS 559 dan Saintek 633,5.
untuk yang kelima. Oke, ada yang TPS-nya 351. Oke, 351 tadi bisa dibilang rendah ya, karena berada di kuartil pertama dekat-dekat nilai minimum dengan rataan TPS 435,5, Saintek 14,75. Ini cukup rendah ya, totalnya 475,13. Berikutnya, sekarang Soshum, nilai TPS rataannya ini 527,25. Sesungguhnya ini lebih tinggi, sesungguhnya tinggi sekali, lebih dari 600, 22,4. Tapi rata-ratanya jatuh karena TPS-nya tadi rendah. Rata-ratanya hanya sampai di 580. Sekarang untuk soal untuk yang data nomor 7. Nomor 7 ini rata-rata TPS-nya 658,75 dan sesungguhnya 657, oke, jadi ini nilainya berdekatan ya, 58 dan 658 dan 657. Jadi ini nilainya cukup konsisten, hampir sama di TPS dan Soshum dengan rata 658 ya, nilainya cukup tinggi. Untuk nomor 8 itu rataannya untuk TPS ini ujian namanya Soshum 563,25 dan TPS Soshumnya 546,8, rata-rata 54,1. Untuk yang ini nilai TPS dia lebih tinggi karena rendah di matematika Soshum. Sekarang kita cek kuantitatif juga rendah. Berarti bisa dilihat ini anak yang cukup kurang di pengetahuan tentang hitungan atau matematika. Berikutnya untuk nomor siswa yang ke-9 dan ke-10, rata-rataan TPS-nya 571,25 dan Saintek 5,9. Sainteknya cukup tinggi dan dia di TPS itu yang rendah di kemampuan memahami bacaan dan menulis, sehingga rata-rata totalnya 620,4. Oke, dilihat dibandingkan dengan yang nomor 10 yang ini pengetahuan umumnya ada yang rendah sekali, nilainya 378. Sementara nilai Sainteknya lebih 600 semua. Rata-rata TPS-nya 507, meskipun Saintek lebih dari 600, tapi totalnya menjadi turun karena nilai TPS yang cukup rendah tadi. Oke, jadi ini beberapa data yang telah saya kumpulkan berdasarkan sertifikat 1 UTBK tahun lalu. Tapi sayangnya untuk tahun ini nilai UTBK dari adik-adik tidak diumumkan, hanya diumumkan langsung nanti di SBMPTN. Pernyataan pengumumannya nanti lulus atau tidak lulus. Jadi nilai UTBK kita tidak tahu berapa nilainya, mungkin hanya ini mengetahui kelulusan lulus atau tidak. Oke, tapi saran saya berdasarkan data dari kakak-kakak kalian yang telah tahun lalu mengikuti tes UTBK, bahwa kita tidak bisa meremehkan di mata pelajaran tertentu. Kita harus tetap belajar, memacu diri kita sekuat mungkin supaya kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal di ujian nantinya. Karena tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Nanti terus semangat dengan waktu yang masih cukup, boleh belajar dari mana saja. Bagi adik-adik yang kecewa dari karena nilai ujian karena TK dihapus, jadi sekali lagi saya katakan, kamu jangan kecewa karena TK dihapus, tapi ilmu yang kamu dapatkan karena sudah belajar di TK bisa kamu manfaatkan saat kuliah nanti. Oke, dan bagi adik-adik yang kemarin gagal di SNMPTN, juga tidak boleh terlalu lama larut kesedihannya di SNMPTN karena masih ada jalur yang lain, masih banyak jalur yang lain. Ingat, banyak jalan menuju kesuksesan. Jika satu kali gagal, kita harus mencoba kembali, karena orang yang berhasil adalah orang yang bisa bangkit dari kegagalan, dan orang yang gagal adalah orang yang tidak bisa bangkit dari kegagalan itu sendiri. Jadi sekian vlog kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua dan tetap semangat. Saya kira dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.